Ini kalau ukuran adil nggak adil, saya kayaknya kurang adil. Kenapa? Karena ente lahir Gus, saya nggak Gus, sehingga apa? Kita belajarnya sama, badungnya sama, tetap aja ente pinter, saya nggak. Jadi kalau masih inget ya, pernah saya ngomong gitu. Jadi pas Sanawiyah saya ngomong gitu. Jadi logikanya begini, kalau saya tidur, Gus tidur, Gus mah bisa paham, saya nggak paham. Makanya yang bukan Gus jangan tidur, harus rajin. Tapi ini benar. Tapi apa? Ini jawabannya sederhana. Jawabannya sederhana, tapi iya. Saya iya. Kan yang benar iya. Jawaban dia gini saat itu. Ya, saya kan punya orang tua, Le. Saya punya orang tua, saya punya leluhur, saya punya engkong. Mereka berdoa sama Allah, minta biar duriahnya, anak keturunannya dijadikan orang-orang yang pintar, orang-orang yang benar. Terus doanya diterima. Terus yang salah siapa? Oh ya benar juga, berarti bapak saya ini salah. Nggak jadi kiai. Kalau bahasa saya jadi kiai kan saya juga Gus juga. Bahasa saya gitu. Ternyata begini, ternyata asidika itu langkah awal kita untuk jadi orang benar. Jadi kita nanti ngedayain anak kita. Makanya wakana Abu Husalihan itu yang Nabi Khidir itu arahnya ke sana. Jadilah kita nanti orang yang benar, orang yang di pesantren, sehingga anak dan keturunan kita nanti jadi Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu Naisbu yang kami muliakan, Gus Hasan, Gus Makhrus, Ustaz Tahirin, Ustaz Hasanuddin, Ustaz Anang Kosim, Ustaz Muslimin, Ketua Ikhlas, dan semua teman-teman yang dirahmati Allah. Ini banyak yang mau diceritakan tapi 5 menit gimana ya? Jadi gimana lah, intinya gini. Besarkan udah habis? Udah? Oh mestinya setelah saya baru Gus Hasan, karena saya digojlok mulu. Jadi gini, saya kalau dibilang orang baik berarti orang itu nggak paham saya. Kalau misalkan saya dibilang ustadz terus orang itu percaya, nggak paham saya. Tanya aja ke Ustaz Tahirin yang tahu jeleknya saya. Ustaz Tahirin, Ustaz Hasanuddin, Ustaz Anang Kosim, karena beliau-beliau ini sudah jadi ustadz. Saya masih santri. Kalau kanan yang ini ketua kamar saya. Kalau Gus Hasan bena-bena. Ya kenapa? Karena sama lah. Jadi kalau bahasanya at-tabi'atu yasruqut tabi'ah, saya itu tabiat saya yang jelek, yang nakal itu sering dicuri sama Gus Hasan. Nggak ada yang tahu kan kalau Gus Hasan pernah main biliar sama saya? Dan gak ada yang tahu kan Gus Hasan pernah dipukul polisi gara-gara naik pohonan nonton Iwan Fals. Hasbi udah 5 menit. itu beneran waktu ada konser Iwan Fals, Gus Hasan ngerengek pengen ikut main biliar, pengen ikut nonton konser, pengen belajar nakal. Ya saya siap kalau ngajarin nakal. Iya, era gitu. Makanya kalau ya untuk Gus Hasan ya sama lah, sama-sama pelaku. Tapi kalau Ustaz Tahirin bagian najir, Ustaz Tahirin, Ustaz Nanang ini. Jadi intinya gini, Abah itu lebih tinggi dari yang kita kira, jauh lebih besar dari yang kita kira. Saya tahunya setelah keluar. Kenapa begitu? Karena gini, saya pernah ada rasa bahasa saya begini, kita tuh mestinya lebih hebat dari Abah, harus lebih hebat dari Abah, dan pasti lebih hebat dari Abah. Kenapa? Karena kita punya guru sekelas Abah. Abah aja yang nggak punya guru sekelas Abah bisa jadi begitu, apalagi kita yang punya guru sehebat Abah. Paham maksudnya? Bukan mengecilkan Abahnya, membesarkan Abahnya. Artinya kalau kita jadi anak Abah, Abahnya hebat, tentu kita bisa lebih hebat gitu. Abah aja bisa hebat dengan tidak punya guru seperti Abah. Iya, kita hebat. Karena apa? Besarnya Abah tuh kalau secara zahir kecil. Ya setelah saya teliti gitu, kecil, sangat kecil lah. Kalau menurut orang begini kecil. Jauh lebih besar apa yang kita kira, jauh lebih besar. Ya terakhir gitu kan, yang sholatnya cepat seperti kilat itu, untuk sebagian orang mempertanyakan karena kacamatanya fikih. Coba kalau diceknya di Lataful Minan, ya tadi Hikam, akan terlihat betapa besarnya
cara sholat abah begitu. Wakana sholatul abdal, sholat-sholatnya wali abdal itu cepet-cepet. Berarti makin jelas kan di sana. Terus bagaimana cerita tentang ada wali di gunung itu nggak ada apa-apanya dibanding wali yang di kota itu, Mas. Jadi sangat tinggi. Makanya nih Ustaz Tahirin, tadi saya mohon kalau ada literasi tentang bagaimana abah dari sisi-sisi itunya, tolong dimasukkan. Karena Syarful Abba, Syarful Matbu dalam pemahaman ini ya kita sanjung. Kemarin yang Gus Hasan bilang sanjung sahabat depan, memang layak untuk disanjung, memang layak. Cuma kacamatanya dari sudut pandang yang lebih luas aja. Karena kalau kacamatanya fikih ya mungkin akan jadi perdebatan. Tapi kalau kacamatanya tasawuf maka akan sangat terlihat jelas. Dan ini bukan cuma manqul dari kitab, tapi dari temennya lah bahasanya. Sama-sama arif billah, sama-sama orang yang usul mengatakan abah begini secara makam begini. Dan saya percaya, saya sangat percaya. Bahkan lebih dari itu, pokoknya sangat percaya. Itu untuk abah begitu lah. Artinya kita udah sangat yakin bahwa kita di pesantren yang tepat, punya guru yang tepat. Karena gini, orang itu sampai cepat atau lamanya itu tergantung gurunya, tergantung syekhnya. Jadi jadbiyah atau jalbiyah cepatnya itu tergantung gurunya. Makam gurunya seperti apa, maka dia akan gimana. Kalau perkara nakal terus jadi benar, ya tadi yang tidur mulu jadi apa? Sekdes. Kalau bahasa Gus Hasan ukurannya yang nakalnya aja kayak saya jadi begini, apalagi nggak nakalnya gitu. Ternyata itu juga ilmiah. Jadi itu ilmiah. Apa ilmiah? Di Syabal Abbas itu bilang gitu. Adzambu yurusul adab bahwal adab, atau adzambu yurusul khalifah. Dosanya Nabi Adam makan buah budi menjadikan khalifah. Kalau nggak makan kan nggak jadi khalifah. Ya, paham ya maksudnya? Jadi nakal. Makanya Gus Hasan berusaha nakal biar jadi khalifah itu. Tinggal Gus Mahrus ini. Tinggal Gus Mahrus nanti nakalnya seperti apa ya biar jadi khalifah mungkin gitu. Jadi intinya gini, artinya apapun kita, bagaimanapun kita di pesantren, tetap kita di jalur yang benar, di track yang benar. Iya benar, di track yang benar. Walaupun kalau ukuran mungkin kita tidak sebenar orang-orang itu secara ibadah, secara apa, tapi saya yakin dengan guru yang benar itu jadi benar. Kenapa gampang, Pak? Kalau kita kan anak ideologi dari apa? Itu kan murabbir ruh. Kan nggak bisa kita misalkan repot-repot nanti di mahsyar repot-repot terus abah akan senang gitu dengan di surganya, nggak bisa begitu. Ya udah kita ngumpet aja di balik gamisnya abah. Iya kita ngumpet aja di baliknya gus-gus ini. Ya gus-gus ini ya udah gus-gusnya masuk ya kita bisa gimana? Masa di dunia kita disuruh-suruh giliran di sana dia enak-enakan, nggak bisa gitu ya. Ngikut mau ya harus mau ikutin ya. Ya, jadi gitu. Jadi intinya pesannya begitu. Perkara nanti keuangan atau alumni seperti apa itu bisa kita lah, bisa kita. Orang-orang tua insya Allah seneng lah melihat anaknya akur, itu seneng melihat anaknya sukses, pasti seneng. Jadi ukuran yang penting di hati kita itu ya benak kita ya abah itu luar biasa. Adab kita beda. Makanya saya sempat hampir berantem Gus, bener. Ini saya cerita, saya sempat hampir berantem. Alumni jelek-jelekin abah, bangga-banggaan guru yang sekarang. Saya bilang ente kenal guru yang sekarang baru setahun, 6 tahun dia sidikiyah, masa bisa jelek-jelekin? Ente bisa ngomong begini aja karena 6 tahunnya dia sidikiyah. Ame bahasa dia ya ente tabayun aja guru saya, kenapa ente nggak tabayun ke abah? Saya bahasa gitu. Cuma dia malah santrinya jamaahnya pada pakai gamis, saya pada bertato. Ya kan kalau berantem menang. Iya, jamaah dia banyak, sama saya juga banyak. Jamaah saya mareman, jamaah dia orang bener. Kan kalau berantem mah hebatan orang nggak benar. Iya, nggak benar. Akhirnya gitu. Saya mikir kok bisa gitu. Alumni sampai 6 tahun nasinya apanya itu yang kita makan. Ini kan kita mikirkan gini Pak. Santri banyak, untung pesantren. Bahasa kan gitu. Saya pernah dipanggil. Gara-gara ngapa? Gara-gara nggak bayaran Gus. Jadi nggak bayaran. Ternyata abah itu setiap bulan nanggung santri yang nggak mampu. Dulu waktu santrinya ribuan itu, jadi keluar itu nyari uang buat nalangin yang nggak mampu itu. Lah saya mampu nggak baik. sampai begitu. Ini kan di benak kita gampang. Santri 3.000 misalkan saat itu saya waktu pertama kali masuk 36.000. Itu udah ke WC. Artinya gratisnya semua 36.000. Kita
kencing 2.000 aja berapa kali kencing tuh habis 36.000 ya kan, 36.000 kan. Atau terakhir tuh pas terakhir gua 60.000, itu aja masih banyak yang nunggak. Artinya kalau orang mikirnya kan 60.000 kali 3.000 itu udah banyak, berarti abah kebagian segini, orang dalam kebagian segini, padahal abah itu nalangin. Ini bener, ini yang cerita abah bener nalangin. Saya tanya keuangan ternyata bener memang, walaupun pada akhirnya di ya tadi kata sifat jadi korup. Iya bener, saya bagian orang yang ditalangin. Jadi gitu. Terakhir gini, ini mumpung ada orangnya, saya sering cerita ke jamaah-jamaah Gus, saya bilang dulu ini setengah bagus setengah enggak. Saya pernah komunikasi ke Gus Hasan waktu itu Sanawiyah, saya bilang Gus, ini kalau ukuran adil nggak adil, saya kayaknya kurang adil. Kenapa? Karena ente lahir Gus, saya nggak Gus, sehingga apa, kita belajarnya sama, badungnya sama, tetap aja ente pinter, saya enggak. Jadi kalau masih ingat ya pernah saya ngomong gitu. Jadi pas Sanawiyah saya ngomong gitu. Jadi logikanya begini, kalau saya tidur, Gus tidur, Gus mah bisa paham, saya nggak paham. Makanya yang bukan Gus jangan tidur, harus rajin. Tapi ini benar. Tapi apa? Ini jawabannya sederhana. Jawabannya sederhana tapi iya, saya iya. Karena memang benar iya. Jawaban dia saya gini satu tuh. Ya, saya kan punya orang tua, Le. Saya punya orang tua, saya punya leluhur, saya punya engkong. Mereka berdoa sama Allah, minta biar duriahnya, anak keturunannya dijadikan orang-orang yang pintar, orang-orang yang benar. Terus doanya diterima. Terus yang salah siapa? Oh ya benar juga, berarti bapak saya ini salah, nggak jadi kiai. Kalau bapak saya jadi kiai kan saya juga Gus juga. Tuh, bahasa saya gitu. Ternyata begini, ternyata asidika itu langkah awal kita untuk jadi orang benar. Jadi kita nanti ngendain anak kita. Makanya wakana Abu Husalehan itu yang Nabi Khidir itu arahnya ke sana. Jadilah kita nanti orang yang benar, orang yang di pesantren, sehingga anak dan keturunan kita nanti jadi Gus. Kalau di Jawa, kalau di Betawi apa ya? Hah? Engkong ya. Pokoknya intinya gitu. Intinya jadikanlah sedikit tonggak kita. Kalau misalnya kita nggak benar, nanti anak keturunan kita insya Allah benar. Karena berkahnya guru, berkahnya abah itu nggak bakalan hilang. Nggak bakalan, saya yakin nggak bakalan hilang. Semua asarnya, semua anak keturunannya, bendanya, bahasa sendalnya, kambingnya juga benar. Sahabat, ini cerita sedikit. Sahabat Abbas itu, Sahabat Imam pernah datang ke Sahabat Abbas. Biasanya Sahabat Abbas itu sangat senang kalau anak muridnya datang, Sahabat langsung keluar. Ini lama nggak keluar, sehingga Sahabat berpikir ini guru marah sampai lama keluarnya. Pas udah lama nungguin keluar. Karena kata sahabat Abbas apa? Saya bukannya marah atau nggak mau keluar, di dalam ada anak perempuannya guru saya. Jadi sahabat Abbas ketika kedatangan anaknya Syabil Hasan Az-Zabili itu nggak berani keluar menemuin siapapun karena saking menghormati anak gurunya. Gurunya udah nggak ada. Sampai Inwata'illah yang saat itu murid kesayangan itu pun tidak ditemuin. Jadi dalam pemahaman ini tetap kita dengan duriah harus sampai nawatona, tetap dengan apa-apa yang peninggalan abah kita harus hormati, harus hargai, jangan sedikit pun suujon, apalagi sampai jelek-jelekin. Saya mah pokoknya ada guru yang bahasa jelek-jelekin abah udah aja, berhenti aja, nggak usah diikutin. Kenapa? Karena mereka nggak paham, minimal mereka nafsu biar kita tuh sebagai murid murni ke dia semua haknya. Makanya kalau di saya nggak begitu, Pak. Di saya tuh bahasanya saya ketemu guru tuh langsung bahasanya pakai ketemu saya karena berkah Kiai Nur Iskandar Reski. Ini bener. Saya ketemu guru Toriko yang sekarang karena berkahnya Abah Yai Nur. Ini bener. Makanya sampai di sana itu saya ketemu orang Kuningan ada, santri dari Bogor nih, ikut dari Gadok ada, terus dari Majalengka ada, dari Bekasi ada. Karena apa? Karena gurunya paham. Sampainya kita murid ke sana itu berkah dari Abah Yai Nur Iskandar Reski. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau yang tidak bermanfaat jangan diinget-inget. Yang terutama yang tadi Gus Hasan jangan diinget yang main biliar. Dan besok ada yang biliar semua nih. Allahumma fikir lakukan barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung.